Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Muharrab. Kali ini kita akan membahas soal-soal tentang listrik arus arah ya. Ini ada soal seperti ini. Dua buah hambatan masing-masing 6 ohm sama 3 ohm. 6 ohm sama 3 ohm. Disusun secara paralel, kemudian hambatan tersebut dirangkai dengan tegangan 3 volt. Jadi di sini ada R1-nya itu 6 ohm, R2-nya itu 3 ohm. Disusun secara paralel. Oke, disusun secara paralel. Seperti gambarnya seperti ini ya. Disusun secara paralel. Kemudian dihubungkan dengan V-nya, di sini tegangannya adalah 3 volt. Berapakah nilai arusnya? Ini mudah sekali. Kalau ada hambatan paralel R1, R2 gitu ya. Untuk mencari hambatan totalnya, kita pakai yang persamaan paralel, yaitu 1/RT sama dengan 1/R1 tambah 1/R2, yaitu 1/6 ditambah 1/3. Di sini penyebutnya kita samakan 6. 6 ini tetap 1, di sini dapat 2. Berarti 1/RT sama dengan 1 tambah 2, 3/6. Maka R totalnya adalah tinggal dibalik 6/3 sama dengan 2 ohm. Oke, ini R total. Setelah ketemu R total, kita beralih ke persamaan hukum ohm, yaitu V sama dengan I kali R. Kalau mencari total berarti ini R total yang dipakai ya. Maka I sama dengan V dibagi R total. V-nya berapa? 3. R totalnya ini tadi kita cari, yaitu 2. Maka arusnya ketemu 1,5 ampere. Oke, ini jawaban nomor 1. Oke, kita beralih ke nomor 2. Ini kita bisa selesaikan kalau ada rangkaian seperti ini ya. Ini satu loop. Kita bisa selesaikan dengan hukum ohm biasa atau pakai yang hukum Kirchhoff kedua. Oke, di sini main plus, yang pendek itu main, yang panjang plus gitu ya. Ini ada 2 GGL, E1 9 volt, E2 3 volt. Terus ada hambatannya R1, R2, R3. Ini disuruh mencari kuat arus yang mengalirnya berapa. Oke. Kita asumsikan arah putarannya, karena di sini lebih besar ya, E1 lebih besar, maka arah putarannya kita buat seperti ini. Oke, kita buat seperti ini. Ini pertama kali di sini dia keluar ya, berarti S1-nya persamaan hukum Kirchhoff kan gini. Sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Sigma E-nya pertama kali arus mengalir di sini ya. Mengalir di sini, ini keluar kan? Keluar berarti di sini E1. E1 terus menemui di sini E2. E2 keluarannya adalah negatif, maka di sini min E2. Oke. Ini untuk GGL-nya sudah ketemu. Terus arus di sini kalau melewati hambatan itu sifatnya menghambat atau mengurangi. Maka di sini kali ditambah I kali R2, tapi sifatnya mengurangi ya, sifatnya mengurangi. Oke. Terus lagi ketemu lagi min berapa itu I R3. Di sini ketemu lagi min I R1 sama dengan 0. Oke. E1-nya adalah 9, E2-nya adalah 3. Terus di sini minus I R2-nya adalah 2, min I R3-nya adalah 6, min I R1-nya adalah 2. Oh, ini R2-nya 4, sorry. R2-nya adalah 4. Nah, sama dengan 0. 9 minus 3, 6. Ini karena I-nya sama nilainya, I, maka di sini min 4, min 6, min 2, berarti min 10, min 2, min 12, berarti min 12. I sama dengan 0.
ini pindah ruas atau yang min 6 pindah ruas, pilih ini min 12. I sama dengan 6 pindah ruas jadi min 6. Maka I-nya ketemu min 6 dibagi min 12 atau 6 dibagi 12 ya, karena min dengan min habis. 6 bagi 2 min 6 bagi min 12 adalah setengah ampere. Oke. Ini cara mengerjakan menggunakan prinsip hukum kedua Kirchhoff, yaitu jumlah GGL dengan jumlah I kali R. Ini kalau dalam satu loop nilainya 0. Oke. Kita beralih ke nomor 3. Nah, ini adalah soal yang menggunakan dua loop ya. Soal yang menggunakan dua loop. Ini min, ini plus, ini min, ini plus, ini min, ini plus. E1 di sini 16 volt. 16 volt. E2 di sini adalah 8 volt. E3 10 volt. R1-nya 12 ohm. R2-nya 6 ohm. Terus R3-nya di sini, R3 yang bawah ya mungkin ya, di sini ini salah ketik ya. R3-nya 6 ohm. Oke. Jika hambatan dalam sumber tegangan diabaikan, artinya tidak ada hambatan dalam BGL dalam baterai itu, berapa kuat arus yang melalui R2, maka disuruh mencari I yang lewat I2 itu berapa. Caranya, langkah pertama, ini ada dua persamaan. Nanti kita gunakan yang hukum pertama Kirchhoff. Hukum pertama Kirchhoff, yaitu yang sigma masuk ya, jadi sigma I masuk in sama dengan sigma I out atau keluar. Kita anggap di sini arah putarannya ini min, ini plus, di sini arahnya ke sini. Arahnya ke sini. Gitu ya. Terus di sini ini kan yang ini dia bisa berputar ke sini, ini bisa ke sini gitu ya. Oke. Jadi ini kita buat loop 1. Kita anggap loop 1. Ini adalah loop 2. Jadi loop 1 arah putarannya gini. Yang loop 2 arah putarannya gini. Oke. Kita lihat di titik percabangan ini. Titik percabangan ini. Jadi arus yang sini I2 yang masuk atau yang masuk di titik percabangan ini adalah I2. Yang keluar di sini adalah I1. Ini I3. Oke. Ini tadi I2. Oke. Yang keluar adalah I1 plus I3. Ini kita simpan sebagai persamaan 1. Terus kita beralih ke hukum kedua Kirchhoff. Kita lihat di loop 1. Kita lihat loop 1. Loop 1 hukum kedua Kirchhoff, sigma E plus sigma I kali R sama dengan 0. Sigma E keluar dari sini ini 16. 16. Terus menemui di sini, menemui berarti minus ya. Minus I berapa di sini? Yang di sini adalah I2. Berarti I2 kali R2. I2 ya. Ini terus di sini plus ya, karena keluarnya plus, berarti plus E2. Ini kita anggap E1 lagi aja ya, biar simbolnya dulu plus E2. Terus ketemu lagi di sini. Ya, kan putarannya sini. Di sini berarti I1 kali R1 sama dengan 0. E1 itu 16. I2 belum, R2-nya 6 ditambah E2. E2-nya di sini tadi adalah 8. Minus I2 kali R1-nya 12 sama dengan 0. 6 tambah 12 nilainya adalah 24. 24 minus 6I2 minus ini 1 ya, 1 minus 12I1 sama dengan 0. Ini kita sederhanakan, semuanya dibagi 6. Ini dapat 4, ini dapat I2,
ini dapat 2. Oke, ini sebagai persamaan kedua. Oke, sedang persamaan ketiga kita bisa cari di loop 2. Loop 2, sigma E plus sigma I kali R sama dengan 0. Loop 2 kita bisa mulai dari mana? Dari E3 boleh, dari E2 boleh, bebas. Kita mulai dari sini aja, E2 ya. Ini keluarannya E3, sorry, E3 terus ketemu di sini R2, berarti minus I2 kali R2. Terus di sini keluarannya E2 lagi, berarti plus E2. Terus di sini ketemu hambatan lagi R3, berarti min I3 dikali R3 sama dengan 0. E3 nya tadi adalah 10 volt, 10 minus I2 nya belum tahu, R2 nya tadi 6 plus E2 adalah ini 8 minus I3 belum tahu, R3 nya juga 6 dengan 0. 10 tambah 8 di sini 18 minus I2 kali 6 minus I3 kali 6 sama dengan 0. Oke, ini semuanya sebagai 6 juga bisa. Ini dapat 3 minus 6I2 minus kok 6I2, memang bagi 6 ya, dapat 3, ini dapat I2 minus I3 sama dengan 0. Ini sebagai persamaan ketiga. Oke, kita sudah mendapatkan 3 persamaan, 1, 2, 3. Karena kita tujuannya adalah mencari I2, maka nanti kita substitusi dan eliminasi agar ketemu I2. Oke. Kalau kita buat seperti ini, maka kita yang I1 nya, kalau mencari I1 itu adalah berarti I3 nya pindah ruas ya, jadi I2 minus I3. Oke, ini kita substitusi, jadi ini masih persamaan 1 ya, ini kita substitusi di persamaan kedua. Jadi substitusi persamaan 1 ke persamaan kedua, maka hasilnya seperti ini. Jadi kita tulis persamaan keduanya 4 min I2 min 2 I1. I1 nya kita ganti ini, yaitu I2 minus I3 sama dengan 0. Oke, lanjut. Jadi 4 minus I2, ini I2 ya, I2 minus 2I2, ini minus kali minus plus ya, plus 2I3 sama dengan 0. Ini ada I2, ada I2, berarti kan sama, berarti 4 minus 3I2, karena ini min 1, ini min 2, ditambah 2I3 sama dengan 0. Ini sebagai persamaan 4. Oke, ini sudah sama, ada variabel I2, I3, ini variabel I2, I3, maka untuk mencari I2 kita bisa eliminasi persamaan 3 dengan persamaan 4. Kita persamaan ketiganya kita tulis dulu, 3 minus I2 minus I3 sama dengan 0. Persamaan 4 nya 4 minus 3I2 plus 2I3 sama dengan 0. Kalau kita mau mencari I2, maka yang kita samakan adalah I3, maka yang atas kita kali kedua, yang kita hilangkan I3 ya, yang ini tetap kali 1. Hasilnya menjadi yang atas kita kalikan 2, berarti 6 min 2I2
min 2I3 sama dengan 0. Yang bawah tetap 4 minus 3I2 plus 2I3 sama dengan 0. Untuk menghilangkan ini min dengan plus, maka kita tambahkan. Tidak harus kita kurangi ya. Kalau di sini berlawanan, tandanya kita tambahkan. Oke, 6 tambah 4 hasilnya adalah 10. Min 2 tambah min 3 atau min ketemu min, hasilnya adalah min 5 I2. Ini hasilnya habis ya, langsung sama dengan 0. Nah, maka untuk mencari I2 ini bisa ketemu ya. Ini pindah ruas jadi min 10 dibagi min 5 ya. Min 10 dibagi min 5, langsung ketemunya berapa? 2 ampere. Oh, untuk mencari penyelesaian soal ini menggunakan dua persamaan hukum 1 Kirchhoff sama hukum kedua Kirchhoff. Jadi arus yang melewati R2 di sini, di tengah di sini adalah ketemunya adalah 2 ampere. Oke, memang agak panjang untuk soal-soal yang dua loop, tapi tidak apa-apa, caranya seperti ini. Oke, kita berlanjut ke soal yang keempat. Selanjutnya ini terkait dengan energi listrik dan pembayaran pada rekening ya, karena rekening listrik itu kaitannya dengan energi. Sebuah keluarga menggunakan daya listrik 120 watt. Oke, kita buat P-nya totalnya penggunaannya 120 watt selama dia menggunakannya selama 400 jam. 400 jam atau 400 hour. Jika harga listrik 1 kWh-nya, jadi 1 kWh harganya adalah Rp400, maka berapa biaya yang harus dikeluarkan keluarga tersebut? Oke, ini tidak ada katanya 1 bulan atau berapa. Yang penting di sini pemakaiannya adalah 400 jam di soal seperti itu. Oke. Langkah pertama kita mencari energi. Kalau dulu kita belajar daya itu kan energi per waktu. Maka untuk mencari energi itu daya dikali waktu. Dayanya berapa? Jadi pakai 1200. Pemakaiannya selama 400. Maka di sini hasilnya berapa? 1200 kali 400 yaitu 48 tambah 04 gitu ya. Atau 480.000 watt jam. Nah, ini kita rubah ke kWh. Ke kWh berarti 480 kWh. Nah, 480 kWh. Berarti keluarga itu selama 400 jam itu energi listrik yang dikeluarkan adalah 480 kWh. Kalau 1 kWh-nya itu Rp400, maka biayanya kita tinggal konversi saja. Kita tinggal konversi, yaitu 480 dikali rupiahnya berapa? 400. Ya, tinggal ini kali ini saja. 48 kali 4 gitu ya. Ini berarti 32, 16 tambah 3, 192 ya. 1 Rp192 tambah 03 itu 23. Oh, berarti biaya yang dikeluarkan oleh keluarga tersebut yaitu Rp192.000. Oke. Mungkin ini dulu Pak Bambang mengerjakan soal contoh soal dari materi listrik arus arah. Oke ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.